ada seorang wanita perkasa di Yogyakarta. Nama mudanya Niken Larayuwati. Diperistri oleh Pangeran Mangkubumi, adinda dari Susuhunan Pakubuwono II, Raja Mataram di Kartasura dan kemudian pindah ke Surakarta. Pangeran Mangkubumi ini yang kelak akan mendirikan Kesultanan Yogyakarta sesudah peperangan besar selama 9 tahun melawan VOC antara 1746 sampai 1755. Niken Larayuwati kemudian dikenal sebagai Gusti Kanjeng Ratu Ageng atau Ratu Ageng Tegalrejo. Yang dalam Babad Giyanti ditulis oleh Raden Ngabehi Yosodipuro Pertama, Pujangga Keraton Surakarta atas perintah Sri Susuhunan Pakubuwono III. Jadi ini ditulis oleh pihak lawan dari tokoh utama. Karena tokoh utama adalah Pangeran Mangkubumi yang kemudian mendirikan Kesultanan Yogyakarta. Babad Giyanti penuh dengan pujian kepada Pangeran Mangkubumi yang kelak bertahta sebagai Hamengkubuwono pertama, termasuk pujian kepada istrinya, yaitu Niken Larayuwati yang nanti bergelar Ratu Ageng Tegalrejo itu, sebagai seorang wanita yang selama 9 tahun mendampingi suaminya berjihad melawan VOC, dia teguh di atas kuda, pandai memanah, lihai menggunakan pedang maupun tombak, sangat terampil menembakkan senjata api, baik laras panjang maupun laras pendek. Wanita ini, Niken Larayuwati, mujahidah ini, Ratu Ageng Tegalrejo, dirunut ke atas, nasabnya bersambung kepada Ki Ageng Prampelan, keturunan Sunan Ampel dari Surabaya. Salah satu jalur nasab lain menyambung kepada Sultan Abdul Qahir pertama, Sultan Bima di Nusa Tenggara Barat, yang permaisuri yang menurunkan keluarga ini berasal dari putri kerajaan Guatallo, berdarah Bugis Makassar. Satu galur nasab lain nyambung dengan Panembahan Cakraningrat di Madura. Jadi pada diri Ratu Ageng mengalir darah ulama, darah bangsawan Madura, bangsawan Bima, Bugis Makassar, dan tentu juga orang Jawa. Ratu Ageng Tegalrejo sampai akhir hayat memimpin Kesatuan Prajurit Estri Kesultanan Yogyakarta. Dan Ratu Ageng Tegalrejo disebut sebagai seorang yang menghafal Al-Quran, dan atas prakarsa dan juga bimbingannya ditulis sebuah buku berjudul Serat Menak Amir Hamzah yang menceritakan kiprah kepahlawanan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dijawanisasi kisahnya, sehingga ketebalannya mencapai 3040 halaman. Dan di British Library, Perpustakaan Nasional Inggris Raya, Serat Menak Amir Hamzah yang di halaman persembahan tertulis nama Ratu Ageng Tegalrejo ini menjadi koleksi yang paling tebal dari luar Inggris Raya. Karena Serat Menak Amir Hamzah termasuk satu di antara begitu banyak pustaka Keraton Yogyakarta yang dijarah oleh Letnan Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles pada peristiwa yang disebut sebagai Geger Sepei, penyerbuan Inggris ke Keraton Yogyakarta bulan Juni dan Juli 1812. Ratu Ageng Tegalrejo, wanita perkasa dan mulia ini, pada tahun 1785 dipanggil oleh suaminya, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, demikian menurut Babad Diponegoro, yang sedang menimang seorang bayi yang baru lahir, cicitnya yang bernama Raden Mas Mustahar.
Kepada sang permaisuri, Sri Sultan Hamengkubuwono I berkata, Mbok Ratu, jaga dan besarkan anak ini baik-baik, karena anak ini menurut firasatku akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar daripada yang pernah aku lakukan selama 9 tahun itu. Setiap waktu Mustahar kecil ini diajak oleh neneknya untuk turun ke sawah, bergaul dengan para petani, mampir di gubuk-gubuknya para petani penggarap dan buruh-buruh, makan bersama mereka. Maka Mustahar kecil yang kelak menjadi Diponegoro ini merasakan betul apa yang dirasakan rakyat sejak kecil. Di sisi lain, di Puri Tegalrejo, setiap waktu Ratu Ageng memanggil para ulama dan santri untuk melakukan pengajian-pengajian berbagai macam kitab. Tercatat ada Fathul Mungin, kitab Fathul Mu'in. Fathul Wahab, kitab Fathul Wahab. Fathul Qorib, kitab Fathul Qarib. Kitab Tuhfah, kitab Tuhfah. Dan lain sebagainya. Dikaji di Puri Tegalrejo. Di antara ulama yang paling sering diminta untuk berdiam di Puri Tegalrejo dan mengajar dan menjadi guru utama Pangeran Diponegoro adalah Kiai Taptoyani, menantu keluarga besar pesantren Melangi. Satu rahasianya, persatuan antara para bangsawan, para ulama, para santri, rakyat jelata, semuanya dalam satu bendera. Bendera itu seperti yang disebutkan Diponegoro dalam babatnya, Perang Sabil amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi. Perang Sabil, jihad fi sabilillah, amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi, membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa. Atau yang kemudian disebutkan oleh Kiai Mojo, ngantepi Islamnya samyo nglampahi parintah dalil ing Quran pan ayat katal. Dalam babat kalimat Kiai Mojo sangat jelas ketika ditanya kenapa dia mau berada di sisi Diponegoro berperang bersamanya, kata beliau, ngantepi Islamnya samyo bersama memantapkan Islamnya nglampahi parintah dalil, melaksanakan perintah dalil ing Quran pan ayat katal, yaitu dalam suratul Qital atau surat At-Taubah di dalam Al-Quran. Kenapa? Kiai Mojo ditanya oleh Belanda. Kenapa bukan Kiai yang menjadi imam Perang Sabil ini, sementara Kiai adalah ulama? Diponegoro cuma seorang pangeran. Apa yang diketahuinya tentang agama Islam? Jawaban Kiai Mojo, boten wonten narendraji ingkang luhuraken agaminya kados tojeng Sultan Abdul Hamid. Tidak ada seorang bangsawan pun ataupun yang kemudian dinobatkan menjadi raja dalam sejarah di Jawa ini yang meluhurkan, mengagungkan agamanya seperti apa yang dilakukan Sultan Abdul Hamid alias Pangeran Diponegoro kepada agama Islam. Itu kuncinya. 1 Serat Babat Kediri, 2 Suluk Gatholoco, 3 Serat Darmo Gandul. Ada yang mengira, Suluk Gatholoco, Serat Darmo Gandul itu sejak zaman peralihan dari Majapahit ke Demak. Yang diceritakan, iya, tapi ditulisnya baru tahun 1880. 3 tulisan ini, 3 pustaka ini, Serat Babat Kediri, Serat Darmo Gandul, Suluk Gatholoco, isinya senada. Melecehkan dan menjatuhkan para wali, mengagung-agungkan Majapahit. Maka kalau dalam Darmo Gandul, dalam Gatholoco, kita akan menemukan pelecehan yang luar biasa kepada Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, dan lain sebagainya. Yang agak selamat itu cuma Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Di dalam karya sastra itu. Karena mereka pinjam 2 wali itu seakan-akan untuk legitimasi apa yang disebut sebagai kejawen. Seakan-akan kalau Islam abangan itu ndereknya Sunan Kalijogo. Itu propaganda dari
Serat Babat Kediri, Serat Darmo Gandul, Suluk Gatholojo itu. Yang baru terbit 1880, siapa yang ada di baliknya? Institut di Djavanistalti Surakarta. Kenapa 1880 kemudian ini harus segera diterbitkan? Karena orang Jawa percaya yang namanya Ratu Adil munculnya 100 tahun sekali. Diponegoro lahir di tahun 1785. Kalau ngitung 100 tahun, tidak lama kemudian diperkirakan akan lahir Ratu Adil Jawa berikutnya yang akan memimpin pembaharuan dan memimpin perjuangan Jawa melawan kolonial. Jadi ini preemptive strike. Diserang dulu supaya kemudian tidak muncul Imam Jawa, Ratu Adil Jawa, memimpin Jawa yang seperti Diponegoro. Qadarullah wa masya'a fa'al. Kalau Allah sudah menetapkan, siapa yang bisa menolak? Bahwa kemudian di tahun 1912, tepat 100 tahun setelah bedahnya Keraton Yogyakarta, seorang bernama Umar Said Cokro Aminoto mulai membesarkan Sarekat Islam, yang kemudian kelak Pak Cokro akan diidentifikasi oleh orang Jawa sebagai Ratu Adil berikutnya, sehingga digelari yang utama. Bahkan Belanda kemudian menyebutnya sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Atau pandangan cara paradigma dalam memandang Jawa yang kemudian ditradisikan oleh Institut di Djavanistalti Surakarta bertahan sampai hari ini. Semua peneliti, kalau meneliti tentang Islam dan Jawa, pasti akan memandang Islam Jawa itu Islam sinkretis. Ada campurannya Hindu, ada campurannya Buddha, ada campurannya animisme, ada campurannya dinamisme. Itu adalah framework kolonial yang kemudian dipakai untuk tadi memisahkan antara orang Jawa dalam identitas sebagai Muslim dan sebagai orang Jawa. Framework kolonial memisahkan identitas Jawa, identitas Islam. Profesor Nancy K. Florida dari Amerika Serikat adalah salah satu yang agak jernih melihatnya. Kemudian beliau melakukan penelitian di keraton Jawa yang dituduh paling kejawen, yaitu Keraton Surakarta dan Mangkunegaran. 750.000 halaman naskah beliau teliti di kedua keraton itu, maka didapati dari 750.000 halaman naskah yang diteliti di kedua keraton itu, hanya 10% yang berbau Hindu, itu pun dalam bentuk wayang yang sudah diislamisasi. Jadi beliau mementahkan satu gagasan kolonial tadi, bahwa Islamnya orang Jawa harus Islam sinkretis. Seperti yang dituduhkan selama ini. Dan itu masih menjadi framework dalam penelitian-penelitiannya Clifford Geertz, dalam penelitian-penelitiannya Skrike, penelitian-penelitiannya PJ Vet, penelitiannya Haji de Graaf, penelitiannya Prof. Rifle sendiri, penelitiannya Prof. Carey sendiri, semuanya masih pakai framework kolonial, bahwa Islam Jawa, Islam sinkretis. Tetapi kita tahu bahwa ini adalah framework kolonial untuk membagi Jawa demi mencegah terjadinya perang Diponegoro yang berikutnya.